yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan umatnya terjerumus di dalam syubhat. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Inna mimma akhsha 'alaikum syahawatil ghaifi butunikum wa furujikum wa mudillatil fitan." Sesungguhnya di antara yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syahwat yang menjerumuskan kepada maksiat yang ada di perut-perut kalian dan di kemaluan kalian, dan dua yang paling ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tertimpa kepada umat ini, syahwat dan syubhat. Syahwat yang menjerumuskan kepada maksiat dan syubhat yang menjerumuskan kepada kesyirikan, kekufuran, dan bid'ah-bid'ah. Berasal dari kata al-khuruj, yang artinya keluar. Mereka adalah golongan ahlul bid'ah yang pertama. Dan apabila kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka golongan ini sangat sering sekali diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa beliau hidup. Subhanallah. Golongan ini belum muncul, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi peringatan-peringatan keras dalam hadis yang sangat banyak tentang kemunculan golongan ahlul bid'ah yang pertama sekali dalam Islam. Paling banyak syubhatnya. Oleh karena itu di malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas sebagian saja di antara syubhat-syubhat mereka. Yang pertama adalah mereka mengatakan pemerintah
yang tidak berhukum dengan syariat Allah adalah tagut dan kafir kepada Allah, sehingga harus kita lengserkan, harus kita perangi, harus kita ganti dengan penguasa yang lain. Jadi alasan mereka karena tidak berhukum dengan syariat Allah, maka pemerintah telah kafir dan menjadi tagut, sehingga harus dilengserkan. Ini alasan mereka memberontak. Maka jemaah sekalian, bagaimana menjawab syubhat ini? Jawaban yang pertama, kita katakan kepada mereka, hendaklah kalian mengikuti pemahaman salaf dalam memahami dalil. Karena jemaah sekalian, mereka berdalil untuk mengkafirkan penguasa yang tidak berhukum dengan syariat dengan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 44. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan syariat yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Berdasarkan ayat ini mereka mengatakan, kalau begitu pemerintah kita telah kafir. Bahkan jemaah sekalian, di antara mereka, di antara golongan Khawarij ini, sampai tidak menganggap di dunia ini satu pun pemerintah yang muslim. Jangankan pemerintah Indonesia, pemerintah Arab Saudi menurut mereka kafir. Sebagian lagi menganggap ada satu yang muslim, yaitu ISIS. Selain ISIS menurut mereka kafir. Padahal ISIS hanyalah negara khayalan yang tidak punya wujud, tidak punya kenyataan, tidak punya wilayah, kepemimpinan yang rapuh. Dan di belakang ISIS itu adalah orang-orang kafir. Lihat saja, peralatan yang digunakan oleh ISIS adalah keluaran dari negara-negara kafir. Mereka dibantu oleh negara-negara kafir untuk membuat Islam terlihat buruk. Jadi sampai seperti itu mereka mengatakan nggak ada di dunia ini pemerintah yang muslim kecuali ISIS, kata mereka. Berdasarkan dalil surat Al-Ma'idah ayat 44. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan syariat yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Jemaah sekalian, membantah syubhat ini, pertama kita katakan pemahaman kalian terhadap ayat ini bertentangan dengan pemahaman salaf. Maka di sini kita bisa memetik pelajaran juga, tidak semua orang yang berdalil, tidak semua orang yang menyampaikan ayat dan hadis berarti benar. Kita lihat dulu seperti apa dia memahami. Maka Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita, hanya satu pemahaman yang benar. Kalau kita menyelisih pemahaman itu, kita pasti salah. Yaitu dalam hadis yang masyhur yang sudah sering kita dengarkan. Nabi SAW mengabarkan kepada kita, umat beliau akan terpecah menjadi 73 pemahaman. 73 metode beragama. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu yang selamat. Artinya semuanya salah, semuanya sesat, hanya satu yang benar. Siapa itu? Ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka kita katakan kepada kalian, pertama, pendapat kalian menyelisihi pendapat para sahabat. Para sahabat
Begitu pula para ulama setelah mereka dari generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in menjelaskan bahwa kekufuran yang dimaksud di sini adalah kufur kecil, bukan kufur besar. Kalau ayat ini ditujukan kepada kaum muslimin, sebagaimana dinukil oleh para imam ahli tafsir yang masyhur seperti At-Tabari, begitu pula Ibnu Katsir, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan kufrun duna kufrin, kufur kecil. Begitu pula beliau mengatakan innahu laisa bil kufri alladhi yadhhabuna ilaih, innahu laisa kufran yanqulu anil millah. Sesungguhnya kekafiran yang dimaksud dalam ayat yang mulia ini bukanlah kufur, yaitu bukan kufur besar. Sesungguhnya kekufuran di situ bukanlah kekufuran yang mengeluarkan dari Islam, bukan kekufuran yang menyebabkan murtad. Makanya Khawarij itu mereka tidak mengenal kekufuran kecuali satu. Nabi Muhammad sallallahu jamaah. Sebagian kemudian membuang sebagian. Sikun dan
barang siapa yang tidak berhukum ahli sunnah seperti Syekh Ibnu kita aturan kita termasuk Islam. Maka ini tentu lebih parah daripada yang pertama. Dan juga sepakat ulama, ini adalah termasuk kekufuran. Dan keyakinan yang pertama dan kedua ini dibantah langsung oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat ke-50. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Orang-orang yang yakin adalah orang-orang yang beriman. Kalau tidak yakin lagi, berarti tidak beriman. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, keyakinan yang ketiga yang masuk dalam kategori kufur, kalau seseorang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Jadi misalkan ada satu daerah, mereka keluarkan kebijakan untuk mengizinkan pabrik khamar. Berarti ini bertentangan dengan hukum syariat. Syariat melarang khamar. Kok ada satu daerah mengeluarkan kebijakan mengizinkan pabrik khamar, mengizinkan kafe-kafe khamar, mengizinkan supermarket, minimarket menjual khamar. Ini adalah ketetapan hukum yang bertentangan dengan syariat. Apakah pemerintah daerah itu kafir? Jawabannya kita lihat dulu. Kalau mereka mengatakan, bagi kami, khamar itu sudah halal, walaupun Al-Quran mengharamkan, mereka tahu Al-Quran mengharamkan, maka ulama tidak beda pendapat, mereka kafir, murtad, keluar dari Islam. Kalau mereka meyakini seperti itu. Tetapi kalau mereka mengatakan, kami akui, khamar ini hukumnya haram, kami salah, tapi mau bagaimana lagi? Rakyat butuh makan, kami juga takut di demo. Maka jemaah sekalian, mereka adalah pelaku dosa besar kalau begitu, namun tidak sampai tingkat kekufuran. Karena mereka tidak menghalalkan apa yang Allah haramkan. Makanya disebut menghalalkan dan mengharamkan itu adalah dengan keyakinan, bukan sekedar dengan perbuatan. Ini juga syubhat Khawarij. Khawarij terkadang mereka melihat orang melakukan perbuatan yang haram, langsung mereka berkesimpulan berarti dia menghalalkan yang haram. Padahal nggak seperti itu. Betapa banyak orang minum khamar dengan keyakinan khamar itu adalah haram. Makanya jemaah sekalian, orang-orang berbuat maksiat itu lebih mudah bertobat daripada orang yang berbuat bid'ah. Kenapa? Karena umumnya orang yang berbuat maksiat, dia meyakini apa yang dia lakukan adalah haram, salah. Sedangkan orang yang berbuat bid'ah, dia meyakini apa yang dia lakukan adalah baik. Kapan dia bertobat?
Dia nggak akan pernah taubat sampai dia meyakini apa yang dia lakukan adalah salah. Iya. Jadi ini 3 keyakinan yang ada pada diri orang yang berhukum dengan selain syariat Allah, barulah dia dihukumi kafir. Barulah dia dihukumi kafir. Bahkan menurut Ahlus Sunnah, dia sudah terjerumus dalam kekafiran itu pun tidak otomatis dikafirkan. Mesti terpenuhi syarat-syarat pengkafiran dan hilangnya penghalang. InsyaAllah ta'ala di kesempatan lain kita bahas tentang syarat-syarat pengkafiran dan kapan hilangnya penghalang dalam pengkafiran terhadapnya. Baik, ini baru dihukumi kafir. Kemudian, kapan dihukumi zalim? Kalau dia tidak punya satu dari 3 keyakinan ini, dan dia berhukum dengan selain syariat Allah, hanya untuk menzolimi orang. Karena kalau menggunakan syariat Allah, dia nggak akan bisa berbuat zolim kepada orang. Maka dia dihukumi zolim, tidak dihukumi kafir. Kemudian kapan dihukumi fasik? Kalau misalkan dia menggunakan selain syariat Allah untuk keuntungan pribadinya. Misalkan dia mau korupsi. Kalau dia menerapkan syariat Allah, dia nggak bisa korupsi. Makanya dia gunakan hukum demokrasi. Dia gunakan hukum buatan manusia supaya selamat dicap koruptor. Misalkan. Maka dia disebut fasik. Atau dia takut di demo. Dia tahu ini, tapi karena takut di demo, dia gunakan hukum itu. Maka dia disebut orang fasik. Bukan orang kafir. Jadi jamaah sekalian, lihatlah surat Al-Maidah 44, 45, 47. Orang yang tidak berhukum dengan syariat Allah ada 3 keadaan. Bisa divonis kafir, bisa divonis zalim, bisa divonis fasik. Maka Khawarij itu mereka mengambil sebagian dan mereka buang sebagian ayat. Oleh karena itu inilah kaidah ahli sunnah yang menyelamatkan dari penyimpangan. Yang menyelamatkan dari penyimpangan, yaitu dalam berdalil mengambil keseluruhan dalil yang berbicara tentang permasalahan tersebut. Tidak hanya mengambil sebagian, lalu kemudian membuang sebagian. Baik. Inilah jemaah sekalian, jawaban syubhat yang pertama. Syubhat yang kedua. Mereka juga mengatakan, kalau kita sabar saja menghadapi penguasa yang zalim, penguasa yang zalim, mereka sebut murji'ah. Jemaah sekalian, bagaimana menjawab syubhat ini? Yang pertama kita katakan kepada mereka, hati-hatilah menuduh. Jangan sampai huma yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man ra'a syai'an, man ra'a min amirihi syai'an itu pada diri pemimpinnya,
falyasbir, hendaklah dia sabar. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran jahiliyah. Murji'ah karena mereka kita katakan kepada mereka, bukan dosa kufur kecil, bukan kufur besar. Yaitu al-udhru bil jahl. Udhur karena kebodohan. Jadi kita tidak mengkafirkan mereka.
uzur karena kebodohan, untuk pelaku
adalah golongan Khawarij yang suka memberontak kepada penguasa. Mereka Khawarij sekaligus Murji'ah menurut para ulama salaf terdahulu. Karena jemaah sekalian, hakikatnya golongan-golongan yang menyimpang itu hanya beda nama, tapi mereka akan bersatu melawan pemerintah, melengsarkan pemerintah. Sebagaimana kata Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, innal khawarij ikhtalafu fil ism wajtama'u ala saif. Sesungguhnya kaum Khawarij itu hanya beda-beda nama, tapi mereka bersatu di atas pedang. Begitu pula kata Al-Imam Abu Kilabah rahimahullah, mabtada'a qaumun bid'atan illa istahallu fiha as-saif. Tidaklah satu kaum membuat bid'ah dalam agama kecuali akhirnya mereka akan menghalalkan pedang dalam bid'ah mereka tersebut. Jadi, jemaah sekalian, ini bahaya bid'ah. Akan menjerumuskan kepada bid'ah yang lebih besar lagi. Baik. Jadi, ini jawaban terhadap tujuan Murji'ah. Ini bantahan syubhat yang kedua. Jemaah sekalian, kita masuk syubhat berikutnya. Mereka mengatakan, bukankah kita hanya boleh taat kepada penguasa, tidak memberontak? Hanya dalam perkara yang ma'ruf. Kalau pemerintah kita zalim, maka tidak layak ditaati. Berontak kepada penguasa. Kata sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat yang diperintahkan oleh pemerintah yang zalim. Ini salah kaprah. Oleh karena itu, dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, dalam hal yang dia senangi dan dalam hal yang dia benci. Perhatikan jemaah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wajib bagi setiap Muslim mendengar dan taat kepada pemimpinnya dalam hal yang dia
sukai dan dalam hal yang tidak dia sukai. Kenapa tidak dia sukai? Karena zalim. Karena tidak ta'atah. Apabila dia diperintah untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh dia dengar dan taat. Uka wa birruka ma'ahu tamun laka insyaallah ta'ala. Sedangkan ketaatanmu kepadanya dan perbuatan baikmu kepadanya itu sempurna. Siapa yang layak disebut ulil amri? Kata mereka, kan perintah taat itu kepada ulil amri. Lalu
Siapa yang taat disebut ulil amri? Siapa yang pantas disebut ulil amri? Itu suka merubah-rubah kata, suka menyelewengkan kalimat sampai keluar dari maksud yang sebenarnya. Ini di antara ciri-ciri pemberontak zaman sekarang, ciri-ciri Khawarij. Orang Yahudi yuharrifunal kalima am mawadhi'ihi. Suka menyelewengkan kata-kata dari makna yang sebenarnya. Yang kedua, kita khawatirkan yang dengan mengikuti suara terbanyak. Maka jawaban yang pertama kita katakan, prinsip apakah
taat kepada ulil amri. Waliul amri kaum muslimin wajib menaatinya. Jadi selama dia masih muslim, dan walaupun dia terpilih bukan dengan cara yang dibolehkan oleh syariat. Contoh di zaman sekarang, terpilih dengan suara terbanyak. Ini bertentangan dengan syariat. Karena faktanya walaupun dia perampok, walaupun dia koruptor, bahkan walaupun dia kafir, jika suara terbanyak memilihnya, maka dia pun terpilih. Maka sistem ini bertentangan dengan syariat dan juga bertentangan dengan akal sehat. Kenapa bertentangan dengan akal sehat, jemaah sekalian? Karena suara orang pintar mereka samakan dengan orang bodoh. Suara profesor sama dengan suara orang yang hanya tamat SD. Nggak ada bedanya, 1:1. Kalau suara profesor 1, orang yang tamatan SD 10 jadi 1:10, itu mungkin masih masuk akal. Suara orang yang memilih karena mempelajari hakikat orang yang dia pilih, itu nggak ada bedanya dengan suara orang yang memilih karena serangan fajar, karena diberi uang. Suara ulama yang memilih dengan pertimbangan syariat tidak ada bedanya dengan suara orang awam yang memilih hanya karena ikut perasaan, hanya karena terpengaruh iklan. Jadi nggak masuk akal. Sehingga kalau kebanyakan orang bodoh memilih pemimpin tersebut, walaupun sama-sama bodoh dengan mereka, akhirnya dia terpilih. Jadi, memilih pemimpin dengan cara suara terbanyak, itu bertentangan dengan syariat dan juga bertentangan dengan akal sehat. Cuma orang-orang yang melakukannya merasa mereka yang paling pintar. Ini namanya jahlul murakkab. Bodoh kuadrat. Bodoh tapi merasa pintar. Iya. Maka jemaah sekalian, walaupun dia terpilih dengan cara yang salah, tapi Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk tetap taat kepadanya. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur. Hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Yang diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Rasulullah SAW berpesan kepada kita, usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wa ta'ah wa in abdan habasyiyah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah serta dengar dan taat, yaitu tidak memberontak kepada pemimpin kalian walaupun dia seorang budak Habasyah. Perhatikan jemaah sekalian, Nabi SAW menyuruh kita untuk tetap taat, tidak boleh memberontak walaupun pemimpin kita seorang budak. Maka budak itu tidak mungkin bisa menjalankan syariat dengan sebenar-benarnya. Kenapa? Karena kalau dia mau menjalankan syariat, nomor 1 dia harus mengundurkan diri. Sebab syariat berdasarkan kesepakatan ulama, budak tidak boleh menjadi pemimpin. Sehingga budak ini pun menjadi pemimpin tidak mungkin dengan cara yang sesuai syariat. Dalil-dalil menunjukkan budak tidak boleh menjadi pemimpin. Tetapi dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW berpesan kepada kita untuk tetap taat kepadanya walaupun dia budak. Dan masih banyak juga dalil-dalil yang lain yang menunjukkan kepada kita walaupun pemimpin itu tidak berhukum dengan syariat,
kecuali sebagian saja syariat yang dia terapkan, maka wajib bagi kita untuk taat kepadanya. Kita anggap dia sebagai ulil amri selama dia masih muslim. Iya. Baik jemaah sekalian. Kemudian syubhat yang berikutnya. Afwan, sebelumnya saya tambahkan satu hadis lagi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Nabi SAW dengan jelas mengabarkan kepada kita para pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat. Beliau bersabda, yakunu ba'di a'immah, akan datang sepeninggalku para pemimpin. La yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati. Mereka tidak mengikuti petunjukku dan tidak menjalankan sunnahku. Apa jemaah sekalian petunjuk dan sunnah Nabi SAW itu? Keseluruhan syariat Islam. Itulah petunjuk dan sunnah beliau. Maka beliau katakan kepada kita dalam hadis ini, akan datang para pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi juthmani ins, dan akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang hati mereka hati setan dalam jasad manusia. Saking buruknya mereka. Nabi SAW mengatakan hati setan dalam jasad manusia. Kemudian perhatikan, Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma bertanya, kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik? Wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan kalau aku berjumpa dengan para pemimpin seperti itu? Pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat. Maka Nabi SAW menegaskan, tasma'u wa tuti'u lil amir. Hendaklah pada pemerintahmu itu. Perhatikan jemaah sekalian. Nabi SAW tetap memerintahkan kita mendengar dan taat. Tidak boleh memberontak. Walaupun jelas-jelas dalam hadis ini ditegaskan, berlaku adilah engkau wahai Muhammad. Fa innaka lam ta'dil.
Teladan mereka adalah yang memanas-manasi. Justru jemaah sekalian, para ulama dahulu mengatakan, malah mereka lah yang lebih berbahaya. Karena kalau nggak mereka, orang nggak turun ke jalan. Mereka panas-panasi masyarakat, mereka provokasi masyarakat untuk mengangkat senjata. Justru mereka lah yang paling berbahaya. Siapa mereka itu? Ustadznya, kiainya, yang memanas-manasi masyarakat, atau pentolan-pentolannya, yang memanas-manasi masyarakat untuk memberontak, untuk turun ke jalan, walaupun mereka sendiri nggak ikut. Subhanallah. Kemudian jemaah sekalian, yang keempat kita katakan, demonstrasi itu bukanlah amar ma'ruf nahi mungkar. Demonstrasi itu adalah kemungkaran yang dianggap ma'ruf. Itu hakikat demonstrasi. Jadi, itu bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah ibadah. Ibadah tidak boleh malah bertentangan dengan syariat Allah. Kalau bertentangan dengan syariat Allah, itu adalah kemungkaran yang dianggap sebagai kemakrufan. Subhanallah jemaah sekalian, betapa banyak kemungkaran yang muncul dari demonstrasi tersebut. Andai kemungkarannya hanya membuat orang sulit lewat di jalan,
jalan diblokir karena ada demo, terjadi kemacetan, atau satu kompleks perumahan terasa sempit gara-gara mereka. Sulit penghuni kompleks tersebut beraktivitas. Itu sudah kemungkaran yang besar. Apalagi kalau mereka memblokir puluhan jalan, atau puluhan jalan menjadi macet karena perbuatan mereka. Bukan hanya satu kompleks perumahan, puluhan kompleks perumahan, bahkan ditambah dengan rumah sakit, sekolah-sekolah, aktivitas ekonomi masyarakat terganggu, bahkan lumpuh gara-gara mereka. Ini kezaliman yang besar, jemaah sekalian. Pasukan jihad sekalipun kalau melakukan kezaliman ini, pahala jihad mereka hilang. Apalagi ini adalah pada dasarnya bukan orang sulit lewat di jalan, memutus jalan, maka tidak ada jihad baginya. Demo dengan merusak fasilitas umum. Maka ini adalah kezaliman yang besar. Apalagi jemaah sekalian kalau hilang satu nyawa. Baik nyawa masyarakat atau aparat keamanan. Ini bahaya besar. Jangan main-main. Bisa jadi semua yang turun berdemo maka baginya neraka Jahannam. Dia akan diazab dalam waktu yang sangat lama. Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya, dan baginya Nabi SAW mengingatkan, la zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Jadi hati-hati jemaah sekalian. Tidak ada yang bisa menjamin demonya aman terus dari awal sampai akhir. Maka berdemo berarti membuka peluang hilangnya nyawa seorang muslim. Hati-hati. Iya. Jadi demo itu adalah kemungkaran yang dianggap ma'ruf, bukan cara yang benar dalam merubah kemungkaran. Baik. Syubhat yang berikutnya jemaah sekalian. Mereka mengatakan, tidak semua pemberontak dan tidak semua pendemo itu khawarij. Tidak semua pemberontak dan tidak semua pendemo itu khawarij.
Bagaimana menjawab syubhat ini? Kita katakan yang pertama adalah ucapan kalian benar, tapi diletakkan di tempat yang salah. Yaitu untuk membolehkan sebagaimana akan kita sebutkan nanti. Memberontak dengan kata-kata. Al-Qa'adiyah, satu kaum dari kalangan Khawarij, berpendapat dengan ucapan, tidak memberontak, tapi mereka dalil bahwasannya pemberontakan dengan kata-kata itu nyata. Seperti yang dilakukan Dzul Khuwaisirah, dia mengatakan, "I'dil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil." Berlaku adillah engkau wahai Muhammad, karena kamu tidak berlaku adil. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Wa hadza akbaru dalilin ala anna al-khuruj 'ala al-imam yakunu bisayf wa yakunu bil qawli wal kalam." Hadis ini adalah sebesar-besarnya dalil bahwasanya pemberontakan kepada penguasa terjadi dengan senjata, terjadi pula dengan kata-kata. Seperti yang dilakukan oleh para demonstran. Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala juga mengatakan, "Khuruj 'alal a'immah yakunu bis-sayf, wa hadha ashaddul khuruj, wa yakunu bil kalam." Memberontak kepada para penguasa itu terjadi dengan pedang, dengan senjata, dan ini yang paling parah. Dan juga terjadi dengan ucapan. Bisabbihim wa syatmihim wal kalam fihim fil majalis. Seperti mencaci maki para penguasa dan membicarakan keburukan-keburukan mereka di majelis-majelis. Wa alal manabir, dan di mimbar-mimbar. Hadza yuhayyijun nas wa yahuthuhum 'alal khuruj 'ala walil amr. Wa yunkisu qadral wulah indahum. Fal kalam khurujun. Maka ini bisa membakar manusia. Mengajak manusia untuk memberontak dengan senjata. Dan mengurangi kehormatan pemerintah. Mereka kemudian memberontak kepada penguasa tersebut. Fal kalam khurujun. Maka
kata-kata bisa juga menjadi pemberontakan. Baik, ini jawaban yang kedua. Yang ketiga, jemaah sekalian, permasalahan apakah dipersyaratkan untuk dihukumi khawarij harus dengan mengkafirkan? Jadi, ini diantara permasalahan yang dibicarakan para ulama. Apakah para pemberontak yang dihukumi khawarij itu, kalau mereka sampai mengkafirkan penguasa, sehingga kalau mereka tidak mengkafirkan penguasa, tidak dihukumi pemberontak, atau tidak dihukumi khawarij? Maka jemaah sekalian, kita katakan, ada khilaf ulama dalam masalah ini. Ada perbedaan pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan, ya, para pemberontak tidaklah dihukumi khawarij, kecuali mereka memberontak saja, mereka dihukumi bugot. Disebut kaum pemberontak, tapi tidak dihukumi khawarij. Ini diantaranya disebutkan oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair, hafizahullah ta'ala, ketika beliau ditanya, mal farqu bainal bugot, mal farqu bainal khawarij wal bugot, apa perbedaan antara khawarij dan bugot, pemberontak? Maka beliau mengatakan, al-khawarij ta'ifatun kharajat fi zamani Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yukaffiruna murtakibal kabirah. Khawarij itu adalah kaum yang awalnya keluar memberontak di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dalam keadaan mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Wa yukaffiruna wulatal amri tab'an li hadzal ra'yi. Dan mereka pun akhirnya para penguasa karena mengikuti pendapat ini, yaitu mengkafirkan pelaku dosa besar. Wal khilaf fi takfirihim ma'rufun baina ahli ilmi. Dan ulama beda pendapat khawarij ini kafir atau tidak. Mayoritas ulama tidak sampai mengkafirkan khawarij. Tapi ulama sepakat mereka ahlul bid'ah. Ada segelintir ulama yang sampai mengkafirkan kontak kepada para penguasa dikarenakan ada takwil dan hukum mereka laisa
sampai mereka kembali kepada Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan memecah belah pemerintah tanpa mengkafirkan penguasa. Tapi ingat, Syekh mengatakan berdasarkan ini sering dinukil dari di antaranya Syekh satu penyimpangan mereka. Orang yang mengkafirkan pelaku dosa besar, dia termasuk Khawarij. Artinya walaupun dia nggak memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, tapi dia menganggap halal darah kaum muslimin, maka dia termasuk Khawarij. Kemudian beliau menutup dengan mengatakan alladzi yajma'u bainal umuri thalathah hadza huwa ashaddu anwa'il Khawarij, yang mengumpulkan tiga perkara tersebut, maka dia adalah jenis Khawarij yang paling parah. Bahwa cukup dengan memberontak dapat dihukumi sebagai Khawarij. Baik. Bantahan yang terakhir jemaah sekalian. Belajarlah dari sejarah bahwa dahulu para ulama mentahdzir orang yang punya pemahaman Khawarij, walaupun dia ahli ibadah, bahkan dia pun ahli ilmu. Jadi, jangan kita melihat orang yang memberontak, dia ahli ibadah, dia ahli ilmu,
tidak dapat dihukumi khawarij. Maka dahulu para ulama telah mentahdir seseorang yang punya pemahaman khawarij, walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia ahli ilmu. Yaitu seorang yang bernama Al-Hasan bin Saleh bin Hayy. Imam Abu Nuaim rahimahullah, sebagaimana disebutkan Al-Dhahabi dalam Siyar A'lamin Nubala. Dakhala Thawri yawmal jum'ah minal babil qibli. Minal babil qibli. Sufyan Ats-Tsauri masuk ke masjid di hari Jumat melalui salah satu pintu masjid. Faidal Hasan bin Saleh yusalli. Ternyata ada Al-Hasan bin Saleh sedang melakukan solat. Faqal, lalu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, na'udzu billahi min khusyu'in nifaq. Kita berlindung kepada Allah dari khusyuknya kemunafikan. Al-Hasan bin Saleh lagi solat, lalu datang Imam Sufyan Ats-Tsauri dan mengatakan kita berlindung kepada Allah dari khusyuk kemunafikan. Wa akhadha na'laih fatahawwala ila sariyatin ukhra. Lalu beliau mengambil sandalnya, pindah ke tempat lain. Enggak mau dekat-dekat Al-Hasan bin Saleh yang lagi solat, yang terlihat sedang khusyuk solat. Al-Dhahabi rahimahullah juga mengatakan, kana Zaidah yajlisu fil masjid yuhadzirun nas min ibni Hayy wa ashabihi. Al-Imam Zaidah rahimahullah duduk di masjid untuk mentahdzir manusia dari Al-Hasan bin Saleh bin Hayy dan teman-temannya. Dan masih banyak lagi jamaah sekalian, penukilan tahdzir para ulama dahulu terhadap Al-Hasan bin Saleh bin Hayy. Nah, pertanyaannya jamaah sekalian, kenapa beliau ditahdzir? Imam Al-Dhahabi rahimahullah menyebutkan, kana yaral Hasan al-khuruj ala umara zamanihi. Al-Hasan bin Saleh memandang bahwa bolehnya memberontak kepada pemerintah di zamannya. Lidzulmihim wa jawrihim. Karena kezaliman mereka dan ketidakadilan mereka. Perhatikan jemaah sekalian, bukan karena kekafiran mereka, tapi karena kezaliman dan ketidakadilan mereka kepada masyarakat. Bukan karena mereka kafir. Walakin ma qatala abadan. Akan tetapi Al-Hasan ini tidak pernah berperang selama-lamanya. Tidak pernah mengangkat senjata untuk memerangi para penguasa. Wa kana yaral jum'ata wa kana la yaral jum'ata khalfal fasik. Dan dia juga berpendapat tidak boleh melakukan salat Jumat di belakang orang fasik. Maksudnya di belakang pemerintah yang fasik. Intinya, dia tidak sampai mengkafirkan penguasa. Bahkan dia tidak pula mengangkat senjata untuk memberontak. Dia hanya punya keyakinan itu. Boleh memberontak karena dia zalim, walaupun bukan kafir. Nah, maka para ulama mentahdzir pemikirannya, mengingatkan manusia bahwa itu adalah pemahaman Khawarij. Baik, jadi jemaah sekalian, kalau kita kembali kepada kesimpulannya, kembali kepada pendapat ulama bahwa sebagian menganggap Khawarij, orang yang melakukan pemberontakan, baik dengan senjata maupun dengan kata-kata, kalau dia mengkafirkan seperti Khawarij dahulu. Sebagian ulama memandang dia sudah pantas dihukumi Khawarij kalau dia lakukan pemberontakan walaupun dia tidak sampai mengkafirkan para penguasa kaum muslimin. Intinya ada khilaf ulama sehingga kita harus hati-hati. Harus hati-hati jangan sampai kita terjerumus di dalam perbuatan ini. Baik. Jemaah sekalian, masih banyak lagi syubhat-syubhat yang beredar yang disebarkan oleh kaum pemberontak
atau kaum yang terkena syubhat khawarij. Namun waktu membatasi kita. Di kesempatan ini kita cukupkan dulu. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.